Hari ini di Klinik Pertanahan kita membahas tentang pendaftaran tanah di Indonesia, khususnya masalah pendaftaran tanah PTSL di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Masalah pendaftaran tanah sudah berlangsung 200 tahun lebih tapi belum juga selesai. Diharapkan dengan adanya PTSL di 16 desa dan kelurahan Kabupaten Oku 2026 ini dapat menyelesaikan pendaftaran tanah di Kabupaten Oku dan tahun-tahun berikutnya. Pendaftaran tanah diperlukan untuk kepastian hukum, administrasi pertanahan yang baik dan modern, kemudian lagi easy of doing business. Hari ini kita kedatangan 2 orang kasih pertanahan dari BPN Oku. Simak perbincangan kami tentang masalah pertanahan sertifikat PTSL ini pada video berikut. Terima kasih Pak Budi sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Kabupaten Oku dan Pak Roy sebagai Kasih Survei dan Pemetaan Kabupaten Oku kedatangannya ke kantor kita pagi ini. Jadi hari ini kita ingin tahu Pak, mewakili masyarakat Oku gitu kan. Dengar-dengar itu ada PTSL untuk tahun 2026 ini di Kabupaten Oku. Nah, itu kira-kira Pak ada berapa desa? Desa-desa mana saja? Kemudian pensertifikatannya bagaimana? Oke, terima kasih Pak Ilham atas kesempatannya. Kami diundang di podcast ini dan alhamdulillah kami bisa berbagi pengalaman dengan warga, khususnya warga Batu Raja. Kegiatan PTSL di Kabupaten Oku untuk tahun 2026 ini mendapat target 2.000 bidang dan telah kami tetapkan lokasinya tersebar dalam 6 kecamatan, 11 desa dan 5 kelurahan, yaitu untuk Kecamatan Batu Raja Timur ada Kelurahan Sukaraya, Kelurahan Sekarjaya, Kelurahan Tanjung Baru, kemudian Kelurahan Kemalak Bindung Langit dan Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, dan ada 2 desa yaitu Desa Air Pahu dan Tanjung Kemala. Kemudian di Kecamatan Lengkiti ada 2 desa yaitu Desa Pajarjaya dan Bumikawa. Kemudian di Kecamatan Sibidang Aji ada 2 desa yaitu Desa Tebing Kampung dan Desa Ulak Pandan. Kemudian di Lubuk Batang, Kecamatan Lubuk Batang ada 3 desa yaitu Desa Lubuk Batang Lama, Desa Lunggayan dan Desa Tanjung Mangus. Kemudian yang terakhir ada di Kecamatan Peninjauan yaitu di Desa Peninjauan. Di total 2.000 bidang dan saat ini sudah mulai pengukuran di beberapa desa dan pengumpulan data yuridisnya dan alhamdulillah dari 2.000 bidang target per hari ini sudah ada 900 dan pengukuran sudah hampir 500. Jadi kami mohon ke warga di 11 desa dan 5 kelurahan tersebut untuk berbondong-bondong, silakan kami menghimbau untuk segera mendaftarkan tanahnya untuk segera mendapatkan kepastian hukum dalam kegiatan sertifikasi melalui kegiatan pendaftaran tanah sistem latis lengkap yang pada intinya itu adalah kegiatan kalau istilah dulu PRONA yang disubsidi oleh pemerintah dan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam kegiatan proses sertifikasinya. Oh baik. Jadi perhatian untuk ini ya, 11 desa, 5 kelurahan, dan 6 kecamatan tadi ya. Biar berbondong-bondong untuk dapat sertifikat mostly itu gratis ya, karena biayanya minim. Itu sesuai dengan azas dari pendaftaran tanah. Berdasarkan PP 24 tahun 97 itu ada dia itu sederhana, kemudian murah, terbuka, update, seperti itu. Jadi dari segi persyaratannya apa saja Pak kalau untuk ini masyarakat mendaftar itu? Oke, terima kasih Ilham. Mungkin perlu masyarakat ketahui ya, memang sertifikasi ini sertifikasi yang gratis. Dalam arti gratis ini adalah gratis untuk proses sertifikasi di kantor pertanahan, baik dari penyuluhan, pengukuran, kemudian panitia sampai penerbitan sertifikat. Namun ada komponen-komponen biaya lain yang tentunya masyarakat harus paham bahwa
dalam sertifikasi itu ada 3 komponen biaya, yaitu biaya prasertifikasi, yaitu dalam rangka untuk pembelian materi, kemudian untuk kelengkapan dokumen, baik SPT PBB, alas haknya, kemudian setelah nanti di ujungnya juga masyarakat dikenakan biaya BPHTB, biaya perolehan atas hak tanah dan bangunan. Nah, namun untuk kegiatan PTSL ini, apabila masyarakat belum mampu untuk membayar BPHTB, karena ini kegiatan PTSL ini ada proyek strategis nasional, maka ini ada kebijakan bahwa masyarakat yang belum sanggup untuk bayar BPHTB dimungkinkan untuk membuat pernyataan BPHTB terutang dan sertifikat tetap kami serahkan ke masyarakat. Jadi silakan mumpung ini ada program dari pemerintah, subsidi pemerintah dan biayanya apabila dibandingkan dengan kegiatan itu sangat jauh. Jadi kami menghimbau masyarakat, kami tidak membatasi desa per desa berapa, yang penting begitu 2000 terpenuhi kuota, kami stop. Jadi kami silakan antar desa, antar kelurahan untuk berbondong-bondong mana yang lebih potensinya, kemudian animo masyarakat lebih tinggi, kami utamakan itu. Oke, ya. Jadi masyarakat Oku harus memanfaatkan kesempatan ini. Harus proaktif. Iya, proaktif ya, karena PTSL itu di 16 desa tadi, desa dan kelurahan gitu ya, itu dia tidak akan berulang. Jadi setelah ini nggak akan balik lagi ke sana karena akan dipetakan langsung. Balik lagi kita ke pendaftaran tanah. Menurut UU-PA pasal 19 ayat 2, pendaftaran tanah itu Pak Budi, Pak Roy, itu kan mulai dari pengukuran, perpetaan, pembukuan, yang terakhir itu adalah penerbitan sertifikat tanah. Nah, sekarang Pak Roy sebagai kasih survei dan pemetaan, kira-kira apa saja yang harus disiapkan masyarakat? Karena langkahnya tadi kan ada pengukuran, ada pemetaan, mungkin ada foto drone ya sebelumnya. Gimana itu Pak? Baik, Pak Ilham. Menarik di sini sekarang ini metode yang digunakan itu menggunakan peta foto, Pak Ilham. Yeah. Jadi kalau kita lihat sebelumnya itu kita melakukan pengukuran secara terestrial. Yeah. Nah, sekarang ini metode yang digunakan itu menggunakan peta foto karena dirasa secara cepat, secara biaya juga lebih efisien. Jadi metode yang digunakan peta foto. Nah, masyarakat di sini cukup memasang tanda batas seperti pada umumnya dalam proses pendaftaran tanah. Jadi silakan pasang tanda batasnya, silakan pasang sesuai dengan ketentuannya, silahkan bersepakat dengan tetangga sebelahannya sesuai dengan asas kontradiktor delimitasi. Ya. Jadi pada saat pemotretan itu kita tinggal identifikasi dari peta fotonya. Ya. Jadi cukup peta foto karena peta foto ini merupakan single source of truth. Jadi konsep ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau dulu itu Prona itu secara sporadik, karena ini pendaftaran tanah secara sistematik. Kita buat desa atau kelurahan ini menjadi desa atau kelurahan lengkap. Jadi kita buat desa secara lengkap, baik itu yang mau ikut proses sertifikasi maupun tidak, itu kita identifikasi bidang-bidang tanahnya. Jadi di sini kita kategorikan Pak Ilham, secara kita klasifikasikan ke dalam klaster-klaster. Yeah. Ada klaster K1, K2, K3, K4. Nah, dari komponen desa lengkap ini terdiri dari klaster-klaster itu tadi. Jadi tersusun menjadi desa lengkap. Nah, jadi tidak usah khawatir Pak Ilham, mengapa cukup dari drone itu, karena secara akurasi, secara akurasi itu sudah dilakukan uji akurasi, baik itu secara vertikal maupun horizontal, sehingga produk peta foto yang dihasilkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi di sini setelah peta fotonya jadi, kita klarifikasi lagi Pak Ilham dengan Mas Dasik. Nah, di sini kita libatkan Mas Dasik ini adalah masyarakat pengumpul data fisik. Jadi di tiap desa itu ada Mas Dasik. Berapa? 4 apa 5 orang? Berapa? Sekitar 6 orang. 6 orang. Okay. Itu terdiri dari perangkat desa, bisa kaum dari perempuan ya. Bisa dari pemuda desa, bisa Babin Kamtipmas, Karang Taruna, itu kita libatkan semua. Jadi setelah peta foto jadi, kita klarifikasi lagi ke masyarakat desa. Lalu kita identifikasi melalui peta foto itu.
Nah, menarik di sini Pak Ilham untuk bidang-bidang tanah yang tidak dapat kita jangkau melalui peta foto, misalnya tertutup Pepohonan. tertutup pepohonan ataupun bangunan, itu kita lakukan pengukuran secara suplesi. Jadi tetap kita akomodir dengan pengukuran secara suplesi. Tapi pada intinya pada proyek PTSL ini kita metodenya menggunakan peta foto. Mungkin itu dari pengukuran. Iya. Jadi ini memang tahun lalu ya mulai ya atau berapa? Sebenarnya terobosan dari Pak Dirjen Survei dan Pemetaan ya, Betul. Pak Virgo ya. Jadi beliau itu berpikir beyond gitu. Betul. Jadi karena memang gini Pak Budi, Pak Roy, pendaftaran tanah ini mulai dari 1815, dari zaman Belanda sampai sekarang itu udah 200 tahun lebih, 210 tahun, 211 tahun. Tidak selesai-selesai juga kalau masuk Lembang. Nah, jadi beliau berpikir bagaimana itu bisa selesai sampai at least 2029 lah ya. Ya itu harus peta foto itu. Jadi di peta foto itu tadi benar kata Pak Roy, kalau seandainya dia belum mau mendaftarkan tanahnya, itu dapat semua Pak. Siapa pemiliknya, sudah itu batasnya di mana. Nah itulah gunanya yang Mas Dasik tadi. Jadi malam-malam atau sore-sore di setiap desa itu nanti Mas Dasik itu mendampingi juru ukur, mungkin Pak Roy ya, sehingga dia menunjukkan ini tanah siapa, batasnya di mana, dan yang paling penting lagi, tolonglah itu masyarakat Oku itu di Batu Raja khususnya dan di Oku, pasanglah tanda batas tanahnya. Jadi kalau nggak ada batas gimana kita mau menentukan pengukurannya? Jadi pasang patok. Sebenarnya kalau patok itu dipasang, setiap tanah itu nggak 4, karena satu tanah bisa beberapa tanah. Tiap sudut aja. Nah, jadi itu karena tanah itu amanat dari UPA itu harus dijaga, ditingkatkan kesuburannya, bukan hanya dimiliki, dimiliki juga harus dikuasai. Jadi dimiliki itu kita punya sertifikat, tapi dikuasai kita menguasai fisiknya. Itulah kenapa banyak tanah, problem-problem itu bagi masyarakat Batu Raja. Ada beberapa teman nanti bisa tanya di kolom ini ya, di pertanyaannya. Jadi kenapa ada mereka menguasai tanah, tapi ada sertifikat lain gitu. Nah ini mungkin Pak Roy itu saya ingin tahu tuh, kalau secara nasional itu ada namanya K4. K4 itu kan ada sertifikat yang lama, yang zaman dulu karena teknologi dan keterbatasan segala macam, itu mungkin penggambarannya masih belum sesuai, sehingga dia dinamakan K4, masih melayang-layang. Dulu itu ada 14 juta bidang, sekarang itu di bawah 13 juta bidang secara nasional. Ada 12 juta bidang lebih gitu. Di Palembang 1-2 tahun yang lalu itu ada 12.000. Saya baru ke Bondowoso itu Pak Roy ada 28.000. K4 itu yang belum dipetakan. Ya, belum dipetakan. Nah, kira-kira di Oku itu ada berapa tuh? Kurang lebih. Begini Pak, sebelum saya masuk ke situ, sebenarnya saya menyambung dari Pak Ilham tadi, sebenarnya patok atau tanda batas itu sebenarnya sebuah monumen kesepakatan sebenarnya antara si pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. Jadi sebenarnya kalau sudah tanda batas sudah terpasang, itu sudah terjadi kesepakatan. Kalau belum sepakat pasti tanda batas itu akan dicabut. Iya, betul. Iya, memang kita tunggu kan, nggak setuju dia. Betul. Ya. Justru disitulah ada musyawarah. Betul. Jadi makanya saya tadi berani bilang itu adalah monumen kesepakatan sebenarnya. Lalu beranjak ke pertanyaan Pak Ilham tadi terkait kualitas data K4 ya. Sini saya jelaskan. K4 itu adalah bidang tanah yang sudah terdaftar. Bidang tanah sudah terdaftar dan bersertifikat. Tapi belum terpetakan ke dalam aplikasi kami, ke dalam aplikasi KKP. Nah, di sini sebenarnya tugas kami juga melalui program strategis nasional ini, itu tugas kami memetakan kembali. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, bukan hanya yang belum terdaftar, tapi yang sudah terdaftar juga kita
petakan. Iya. Nah, ini ada terobosan dari Pak Virgo namanya block adjustment. Yes. Jadi block adjustment ini misalnya dalam satu blok ada Dua. 2 atau 3 bidang yang Iya. belum terdaftar, itu kita wajib petakan juga bidang yang sudah terdaftar. Iya, bisa. Disinilah momen kita untuk memetakan bidang-bidang yang belum terpetakan tadi, Pak. Betul, betul. Jadi ya salah satu solusi menurut saya untuk memetakan bidang-bidang yang belum terpetakan tadi. Iya, iya. Itu mungkin, Pak. Iya. Nah, kalau yang kira-kira jumlah K4 di Oku kurang lebih? Untuk K4 itu sekarang kita karena kemarin itu kita sudah melakukan pemetaan, sekarang tinggal 18.000 lagi, Pak. Oh iya. 18.000 lagi. Ini kami juga sudah concern ke sana, Pak. Concern ke sana untuk kita selesaikan, mudah-mudahan terselesaikan di tahun ini, Pak. Jadi saya kerahkan seluruh tim untuk menyelesaikan pekerjaan KW 456 ini, Luar Pak. biasa itu Pak Roy. Itu apa? Kalau bisa terselesaikan. Saya punya sedikit pengalaman. Jadi saya mengerjakan PTSL itu dengan waktu yang terbatas. Karena kalau PTSL itu kontraktualnya kan 4-5 bulan. Iya. Kita ke desa itu paling 1 bulan. Itu kita bisa ketemu 50%. Nah, seandainya KW 456 K4 yang belum terpetakan, belum didudukan itu tadi itu dikerjakan dengan serius, saya berpikir gini, itu syukur Pak, kalau bagi kita yang mengerjakan sekarang itu biaya KW 456 K4 itu sudah sama dengan bidang baru, biaya pengukurannya. Kalau dulu kan enggak. Tapi saya berpikir gini, ke depan KW 456 itu yang 12 juta itu kalau mau selesai, itu biayanya lebih mahal lagi dari yang pengukuran tanah pertama kali, karena Lebih susah. rumit, Lebih rumit. Dia mungkin 2 kali atau berapa. Dan saya punya konsep namanya wali data itu, dia nongkrong di desa itu. Itu diselesain satu. Mungkin sisanya kita umumkan, apa ditutup, apa di apa, sehingga selesai lah. Ada kepastian hukum gitu. Di Indonesia selama ini kan tumpang tindih segala macam, tapi balik lagi kita ke PTSL tadi, apa saja Pak syaratnya bagi masyarakat ingin mengajukan itu persyaratannya? Oke, terima kasih Mas Ilham. Untuk masyarakat yang mau ikut dengan kegiatan PTSL, yang jelas pertama seperti yang sampaikan Pak Roy tadi, bahwa harus ada patok batas. Jadi masyarakat jelas kepemilikan lahannya itu jelas, patok batas. Kemudian harus ada surat-surat tanah, alas hak. Kadang mohon maaf di masyarakat, khususnya di pedesaan, kadang mereka tuh dengan menguasai fisik lahan sudah nyaman, merasa nyaman. Nah, padahal untuk perkembangan zaman ternyata tidak cukup dengan menguasai fisik tanpa memiliki alas hak, baik surat-surat maupun ya bukti-bukti kepemilikan. Nah, itulah kadang masyarakat menjadi lemah posisinya karena dia menguasai lahan tapi tidak memiliki bukti haknya, bukti penguasaannya. Sedangkan banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dia tidak menguasai fisik tapi punya surat. Entah surat itu dari mana, dia merasa memiliki surat. Jadi banyak surat mencari tanah akhirnya. Surat mencari tanah. Nah, itulah. Jadi mohon masyarakat karena apalagi sekarang sudah mulai riak-riak banyak sengketa itu, jadi mohon masyarakat momen kegiatan PTSL ini mohon kegiatan ini dengan melengkapi alas-alas haknya, dokumen-dokumen surat kepemilikannya, masang patok, kemudian SPT PBB. SPT PBB. Karena di samping masyarakat menuntut hak juga harus ada kewajiban kepada pemerintah untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Nah, kemudian harus ada untuk kesamaan masalah kepastian nama, harus ada fotokopi KTP dan KK. Nah, itu aja. Jadi suratnya sebenarnya untuk kegiatan PTSL ini sangat simpel, cukup KK, KTP, alas hak, SPT PBB. Dengan tanah dipatok, seperti Pak Roy tadi sudah ada monumen kesepakatan dengan desa pemilik sebelah menyebelah, udah clear and clean, betul kan? Itu akan kurasa kalau semua diterapkan gitu, nggak ada lagi saling klaim lahan, itu nggak ada lagi. Simpel aja. Jadi silakan kami himbau masyarakat Oku untuk memanfaatkan kegiatan PTSL ini karena cuma 2.000 bidang. 2.000 bidang. Nah, 2.000 bidang, sedangkan
di Oku ini mungkin tanah yang belum daftar masih puluhan ribu Pak Roy ya. Betul. Iya. Nah, sedangkan pemerintah terbatas anggaran APBN terbatas. Jadi kadang 2.000 pun kadang nanti di ujung-ujung tidak tercapai kadang. Nah, itu itulah kadang dia. sia-sia. Di satu sisi masyarakat yang lain berharap ini, tapi masyarakat yang mendapat prioritas penetapan lokasinya tapi tidak memanfaatkan ini. Iya, iya, Jadi iya. nanti ya Bapak Ibu silakanlah kalau mengurus secara swadaya berapa. Nah, itu kan ini Itu dia mumpung Pak, pengalaman ada kita. subsidi masyarakat. Iya, pengalaman kita mengurus swadaya itu jauh lebih mahal dan lama. Nah, Iya, itu. bolak-baliknya aja udah Bolak-balik, berapa. belum ongkos bolak-balik ke Batu Raja. Iya, bolak-balik ke Itulah Batu Raja. kadang di masyarakat kita nih, Mas Ilham. Iya. Begitu ada program pemerintah, ya kayak benci tapi rindu. Iya, iya. BPN ngukur-ngukur terus nanti jadi juga tidak. Nah, itulah kan kita. Iya, iya. Jadi stigma itu. Stigma itu. Iya, Nah, image itulah yang pelan-pelan akan kami bangun. Iya, Trust ini harus kita bangun. Iya, iya. Nah, kita buktikan yang 2.000 bidang ini selama clear and clean, Iya, iya. saya jamin akan selesai. Iya, 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 iya. Jadi iya, syaratnya tadi sangat ringan ya, sesuai Iya. azas PTSL, azas pendaftaran tanah tadi. Jadi sederhana. Jadi cuma KTP, KK, Alasan, PBB, ya. PBB. Sama Kalau ada surat-surat alasan kepemilikan. jual beli, kalau nggak ada juga ada penguasaan fisik Sporadik, tapi sporadik dari Kades. diuraikan riwayat perolehan tanahnya. iya, iya. Dari siapa Dari itu siapa? kan Iya, ya. iya. Dan yang tahu ya Kades, masyarakat yang Mas Nasi tadi. Ya, sama saksi mungkin tetua-tetua dulu kan tahu riwayat tanah Pak itu. Cari, Kan, ya. kalau di Jawa itu. Apalah kalau kepala dusun ya. Ya, kalau di kepala Batu Raja ini dusun. kadus-kadus lama Kadus, itu mereka RT, tahu. ya, ini kadus-kadus lama. sejarahnya dari mana? Ya, itu tanah kan. ini dulu riwayatnya ini. Ya, Besok-besok kita akan bicara lagi, ada yang menarik itu Pak Roy, Pak Budi gitu ya. Jadi di Sumsel khususnya di Oku itu ada namanya marga. Ya, marga. Marga itu ada sejak tahun 83 dari gubernur ini ada peraturan gitu, itu dihapuskan. Jadi banyak sekali tanah-tanah marga itu sekarang yang ya masyarakat itu terpinggirkan lah. Tapi itu nanti next Ya, episode nanti lah. Kita akan bicara itu. Gitu. Kita memperjuangkan itulah. Artinya biar masyarakat yang termiskinkan, tidak punya tanah segala macam ada keadilan lah ke depannya. Ada pertanyaan Pak Budi ya. Mungkin ada dua hal. Kan sekarang itu banyak sekali sengketa, baik antara penduduk maupun antara penduduk dengan perkebunan ataupun pertambangan dan sebagainya gitu. Itu kira-kira di Oku marak juga seperti itu atau bagaimana? Dan bagaimana mengatasinya? Ya, seperti saya ungkap di awal tadi, Mas Ilham. Semakin berkembang zaman, pasti sengketa masyarakat akan bermunculan. Makin banyak orang. Makin banyak orang dan nilai tanah semakin tinggi. Betul. Nah, itu pasti. Dan mungkin masyarakat kalau sebelum ada investasi mungkin santai-santai aja. Iya, tanah dibiarkan. Sudah tanah siapa yang mau ngambil kan? Iya. Tapi begitu ada investasi masuk, nah, itu mulai gesekan masyarakat dengan baik masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan perkebunan maupun investasi lain atau pertambangan atau apa. Nah, itu yang sekarang lagi marak di situ kan, baik masyarakat dengan masyarakat saling klaim batas, kemudian batas wilayah antar desa. Batas ya, betul, batas antar Kemudian desa. kemudian antar kecamatan, antar kabupaten ya. Kalau antar kecamatan, yang antar desa sekarang yang agak pelik gitu kan, karena kaitannya dengan kewenangan kepala desa untuk mengeluarkan surat kan. Nah, kemudian dengan juga masyarakat dengan perusahaan. Nah, tapi itu kan BPN tidak bisa sendiri mengurai masalah tersebut kan, harus seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan harus terlibat. Iya, iya. Baik masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, kemudian BPN dan semua maupun perusahaan yang pemilik modal juga harus ini menjadi pemikiran bersama. Karena apa? Dengan adanya klaim-klaim masyarakat, investasi kan juga harus perlu kepastian hukum. Ya, benar. Iya, iya. Kalau dia ada kepastian hukum, dia begitu sudah keluar banyak modal untuk berinvestasi, ternyata
keresahan sosial muncul. Iya, iya, Nah, iya. masyarakat mulai, Iya, iya. baik secara kesadaran pribadi maupun kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, Iya. inilah yang harus mulai dipikirkan, harus mulai diminimalisir, jangan sampai sengketa ini menjadi bom waktu. Jadi nanti investor kabur, kemudian daerah tidak ada perkembangan, tidak ada pembangunannya kan. Nah, itu harus segera khususnya pemerintah dan masyarakat juga kalau memang mengklaim harus punya bukti yang kuat. Punya bukti yang kuat, punya saksi-saksi yang bisa diajukan, dan kalau himbauan kami tiap sengketa itu diselesaikan secara kekeluargaan dulu, musyawarah dulu. Iya. Jangan mentang-mentang ini pemilik modal kita bertarung di ranah ini pidana, ranah hukum. Kita selesaikan dulu, win-win solution. Iya, 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 iya. Itu, dan kaitan dengan batas desa. Itu sebetulnya kalau bagi administrasi pertanahan tidak masalah. Selama kepemilikannya tidak bersengketa. Nah, jadi kita sertifikatkan apabila nanti di kemudian hari sudah definitif batas desa maupun batas kabupaten, ya kita tinggal ini atau ini di desa A, ya tinggal kita pindahkan ke desa A. Meskipun sertifikatnya tadi di desa B, tinggal pindahkan aja. Tapi pemilik sertifikat tidak berubah. Iya. Tanahnya juga itu juga. Ini cuma sekedar administrasi pertanahan. Iya, iya. Jadi internal di BPN sebetulnya kan. Iya, Jadi iya. simpel. Cuma kalau antara masyarakat dengan perusahaan, nah ini yang agak kalau tidak diantisipasi dari awal, nanti berlarut-larut menjadi bola salju. Nah, kalau sudah menjadi besar, nah, ini takutnya nanti anarkis. Nah, itu yang harus kita antisipasi kan. Iya, iya, Tuh, kemudian juga sebetulnya ini masalah administrasi juga, bukan masalah konflik. Di lapangan tidak ada konflik, tapi secara administrasi pertanahan bermasalah. Itu terutama di lokasi transmigrasi. Oke. Ya. Ini Pak, penting ini. Jadi kalau di Oku itu ada di daerah Batu Marta ya? Ya, Nah, Batu gimana itu, Marta, Pak? peninjauan itu kan. Peninjauan, Jadi, ya. ya dulu transmigrasi kan karena dulu booming kan, zaman pemerintahan Orde Baru dulu kan transmigrasi karena untuk pemerataan penduduk di luar Jawa itu sangat intens sekali transmigrasi. Nah, karena untuk percepatan transmigrasi itu bergesekannya akhirnya masyarakat diberikan sertifikat tapi lahannya itu masih mentah. Iya, iya, iya. Katakanlah masyarakat mendapat lahan usaha 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar itu katakanlah 200 meter kali 100 meter. Iya. Tapi karena masih hutan, masyarakat begitu mendapat sertifikat, aku dapat 2 hektar. Aku buka aja dekat rumah. Iya, iya, iya. Padahal jatah dia di ujung desa kan. Iya, iya, nah, iya. itu itu mungkin di awal tidak ada gesekan. Di lapangan juga sampai sekarang tidak ada sengketa saling berebut ini, tapi secara administrasi pertanahan itulah yang buat nanti apabila ada kegiatan atau apa pembebasan lahan, itulah yang jadi kendala. Nah, itu. Kemudian juga ada TRAN, kalau dulu TRAN, tapi di kemudian hari ternyata bersinggungan dengan kawasan hutan. Kawasan hutan. Nah, Ya, ya. nah, ini tapi kan ini ranahnya pimpinan-pimpinan di pusat lah untuk memikirkan ini kan. Dan untuk TRAN sebetulnya kalau dulu di sebelum 2017 masih adalah dulu kegiatan namanya konsolidasi tanah. Jadi penataan ulang. Jadi seluruh sertifikat masyarakat itu kita tarik, kita ukur sesuai penguasaan sekarang, baru kita terbitkan tanah namanya kegiatan konsolidasi tanah. KT. Nah, itu jadi sebetulnya itulah. Sekarang nggak ada lagi. Sekarang nggak ada lagi kegiatan konsolidasi tanah itu nggak ada lagi. Program yang dibiayai oleh APBN nggak ada lagi. Karena kalau swadaya masyarakat suruh menyelesaikan, sedangkan untuk pendaftaran pertama aja masyarakat masih animonya masih rendah, apalagi suruh untuk membenarkan itu kan. Nah, itu juga harus Kementerian Transmigrasi harusnya ini juga harus menjadi garda terdepannya untuk berkomunikasi dengan Kementerian ATR kan untuk menyelesaikan itu. Tapi yang jelas kondisi di lapangan seperti itu untuk transmigrasi itu. Iya, baiklah. Apa namanya?
daerah Tran itu juga dia ada permasalahan tersendiri. Cuman menarik tadi Pak, harusnya memang dihidupkan konsolidasi tanah. Dia di samping itu administrasi, KT itu juga kalau di negara-negara maju seperti di Jepang, Korea dan sebagainya itu justru kita di desa-desa itu kita bisa bikin pump road Pak. Ya. Pump road itu apa? Jalan tani. Ya. Jadi setiap kebun, sawah ataupun tanah penduduk itu dia dekat aksesnya ke jalan. Jadi dibuat. Ya. Jadi mungkin jalan tani aja 2-3 meter seperti itu. Jadi dengan konsolidasi tanah nggak harus yang melulu Ya, itu. dengan konsolidasi tanah setiap bidang tanah mempunyai akses. Punya akses. Kita akses pasar karena akses semuanya ada akses jalan kalau dengan konsolidasi tanah. Kalau sekarang kan tanah yang di belakang mau bawa hasil panennya harus melalui tanah orang. Tanah orang nggak bisa, lebih murah, lebih susah. Jadi kalau semua tanah punya akses jalan, kita yang pemilik tanah itu mengasih sebagian tanahnya untuk jalan, tapi tanah dia satu akses lebih mudah, kedua nilai ekonominya lebih tinggi. Bisa itu sih swadaya masyarakat di tiap desa ini manfaat paling nggak di 16 desa itu Pak Roy ya, Pak Budi ya. Harusnya kades itu atau lurah itu minimal kades-kades yang di desa-desa itu punya pikiran seperti itu. Bisa kan Pak Roy itu nanti dibuat jalan, di peta desa lengkap. Kemudian balik lagi yang cerita itu tadi Pak, diskusi tadi jadi sebenarnya dengan pemetaan lengkap, pakai drone, pakai foto udara ini kita bisa menata batas desa. Bukan cuma itu, menata batas desa, kemudian kalau konsep saya peta desa holistik itu seluruh tanah itu bisa terdata objek dan subjeknya. Objeknya tanahnya, subjeknya itu pemiliknya. Kalau saya dengan peta desa holistik itu ada produktivitasnya, Bang. Kita nilai itu bisa jadi data nasional untuk pembagian BKH sosial itu, bantuan sosial segala macam bisa di ranking. Siapa yang tanahnya paling tinggi, produktivitasnya yang paling banyak. Jadi jangan salah lagi, seringkali kan orang kaya tanahnya banyak, motornya di rumah kalau di dusun itu ada 4, ada 5, dia dapat BKH. Tapi kalau yang dia nggak punya tanah malah enggak. Itu seperti itu. Oke lah. Jadi sekarang apa harapannya nih Pak? Terakhir untuk Pak Roy dan Pak Budi biar masyarakat Oku segera mendaftar untuk PTSL ini ya. Gimana Pak? Ya, kami menghimbau pada warga Oku khususnya di 6 kecamatan dan 16 desa kelurahan tadi, kami tunggu partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk mensertifikatkan lahan-lahan milik Bapak Ibu sekalian, karena sangat berguna, sangat penting sekali Bapak memiliki sertifikat karena mendapatkan kepastian hukum. Dan apabila Bapak Ibu di kemudian hari akan terkena program pemerintah atau swasta, baik itu investor untuk pembebasan lahan, Bapak pertama Bapak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, kemudian secara ekonomi nilai ganti ruginya, kalau sekarang sebetulnya bukan nilai ganti rugi Mas Ilham, ganti untung sekarang. Kalau ada program investor maupun program pemerintah nggak ada ganti rugi, ganti untung. Jadi Bapak nilainya lebih tinggi dibandingkan tanah-tanah yang tidak bersertifikat. Jadi sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu warga Oku untuk segera mensertifikatkan lahannya melalui kegiatan PTSL di kantor pertanahan Oku di tahun 2026 ini. Udah mulai 2000 sudah kita sudah 900 kita sudah masuk pemberkasan, data yuridisnya sudah 900, pengukuran sudah hampir 500 Pak Roy ya. Betul, hampir 500 sudah hampir berimbang. Mudah-mudahan nanti setelah dilakukan kontrol kualitas oleh timnya Pak Roy, dari 500 itu mudah-mudahan ya minimal kalau enggak 100% clear and clean ya 80% lah minimal. Jadi tidak tidak sia-sia kegiatan kawan-kawan di lapangan itu. Jadi sekali lagi kami menghimbau masyarakat, mari kita sambut kegiatan PTSL ini untuk mensertifikatkan lahan Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih. Pak Roy mungkin? Sedikit Pak, Ya. ini saya tuju kepada masyarakat Kabupaten Oku. Mungkin ini lebih ke aware terhadap pertanahan. Ini baik yang ikut program PTSL maupun tidak. Saya ingin mengajak silahkan Bapak-Bapak Ibu yang ada di desa atau kelurahan menggalakkan gerakan pemasangan tanda batas. Patok ya, Ya, batas gemah tanah. batas. Dan gerakan pengumpulan data yuridis. Jadi secara fisik dan yuridis tanah Bapak Ibu terjaga seperti itu. Jadi silahkan dibuat mungkin dari Pak Kades ataupun Pak Lurah digalakkan gerakan itu, gerakan pemasangan tanda batas dan gerakan pengumpulan data yuridis. Mungkin itu Pak. Baik, jadi terakhir ya, memang pendaftaran tanah itu kalau menurut World Bank atau Asian Development Bank itu adalah salah satu indikator ease of doing business. Tadi dijelaskan bahwa dengan pendaftaran tanah ada kepastian hukum, tapi dengan adanya tanah terdaftar semua, ada manajemen pertanahan, ada administrasi pertanahan, di sana adalah kemudahan untuk doing business. Jadi tolong dimanfaatkan itu agar ada kepastian hukum sama ada nilai ekonominya. Demikian. Oke. Terima kasih Pak Oke, Budi. terima kasih. Terima kasih. Selamat bekerja, udah datang ke kantor kita. Terima kasih.